Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, seperti janji IWP kali ini akan mengulas tentang MotoGP, Kang Mas. Sebab banyak dari sampean yang komplain, yang mengeluh ke Iwan Banaran. Kok Cak Iwan Banaran sekarang nggak pernah bahas MotoGP sih? Memang, Kang Mas, gara-gara Veda memang kita atau IWP sendiri sangat fokus kepada Veda sehingga tidak terlalu berselera ya untuk membahas tentang MotoGP. Tapi tenang, Cak, karena hari ini ada banyak sekali informasi dari MotoGP. Makanya IWP ingin nge-share ke sampean semuanya biar sampean nggak ketinggalan kereta. Yang pertama, Cak, sampean tahu nggak? Ternyata Marc Marquez dikontak oleh Honda. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, official teman-teman, Yamaha mengumumkan secara resmi bahwa Jorge Martin dan juga Ai Ogura resmi bergabung dengan mereka. Kita akan coba bahas, Kang Mas, ya pelan-pelan buat semuanya biar sampean tercerahkan. Nah, teman-teman, yang pertama, Cak, sama tahu nggak bahwa ternyata sebelum kita membahas yang agak dalam ya tentang Marc Marquez yang tentunya sama tahu sendiri kan sudah secara resmi bersama dengan Ducati, tapi siapa menyangka bahwa sebenarnya Marquez mengakui bahwa Marc sempat tergoda karena pada saat kemarin sebelum tanda tangan ya dengan Ducati untuk memperpanjang kontrak dia di 2027-2028, ternyata Marquez mengakui bahwa ada interaksi antara Marquez dan juga Honda. Marc memberikan konfirmasi ya di beberapa media bahwa Marc sendiri sempat mempertimbangkan. Di awal demikian, Cak, ya, mempertimbangkan karena Honda mengontak Marc Marquez pengen reuni, Cak. Bersama ya, Honda ingin menarik Marquez dan ini adalah sebuah proyek baru, proyek yang dalam pandangan Marquez memang cukup menarik. Marc sendiri memberikan konfirmasi ke media bahwa dia cukup tertarik dengan Honda karena bagaimanapun ini adalah 850 cc yang notabene semuanya berbeda. Sama tahu sendiri kan bahwa kita sudah berikan konfirmasi ke sampean, ini adalah motor yang berbeda. New engine, new chassis, semuanya berbeda, speknya berbeda. Akan tetapi, Cak, memang beberapa informasi yang di-share oleh Marquez tersebut juga memberikan penekanan bahwa Honda adalah opsi ketika Ducati mungkin ya tidak deal dengan mereka. Nah, teman-teman, case tersebut sempat ngambang ya bagi Marquez dan ternyata seperti IWB sudah share ke sampean, Marc memang memberikan patokan harga yang cukup tinggi bagi Ducati. Itu rumornya, Cak, ya. Rumor mengatakan Marquez memberikan konfirmasi, Marquez memberikan semacam sinyal bahwa dia ingin diapresiasi lah, Cak, sebagai juara dunia dan dia sudah berkorban banyak di Grace ini yang tidak digaji sama sekali sehingga di tahun kemarin ya sama tahu sendiri kan Marquez menjadi World Championship. Dan Marc hanya ingin diapresiasi dengan apa ya? Dengan gaji yang setimpal. Dan teman-teman ternyata setelah melalui negosiasi ya dan setelah melakukan diskusi dengan Ducati, konfirmasi ternyata Ducati mau dengan Marquez, dia happy dengan Marquez dan mereka betul-betul mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperpanjang Marquez 2027-2028. Jadi artinya apa, Cak? Artinya wacana dengan Honda yang disebut Marquez sebagai opsi ternyata ya dihapus, Mas. Karena memang Marc memberikan pernyataan ke media bahwa prioritas dia adalah Ducati. Karena dia merasa nyaman dengan Ducati, dia happy dengan motornya, dia happy dengan lingkungannya, dan mungkin hanya Seleri aja yang nggak cocok. Akan tetapi setelah dikonfirmasi bahwa Ducati setuju dengan permintaan Marquez yang konon ya rumornya bisa sampai tembus di 12 juta euro per tahun, dan itu di luar daripada bonus-bonus tentunya dan juga sponsor. Dan akhirnya dikonfirmasi Ducati ternyata rumornya memang angka tersebut disetujui sehingga finally mereka sudah ketok palu dan tanda tangan resmi 2 tahun 2027-2028 di atas mesin Ducati. Jadi artinya apa, Mas? Artinya ya Honda yang ingin reuni gagal total, Mas. Tapi Marquez ternyata juga nggak dia maksudnya juga memberikan informasi ke media bahwa dia mengakui ternyata secara feeling dia sebenarnya happy dengan penawaran Honda, tapi dia masih menunggu dengan Ducati. Kalau Ducati tidak oke, maka dia baru akan bergabung dengan Honda. Dilalah, Mas, ternyata Ducati takut kehilangan Marquez, sehingga akhirnya wacana ke Honda pun bubar dan gabung bersama Ducati. Jadi itu selentingan pertama, Cak, official yang kita juga dapatkan informasi dari Marquez secara publik ya, teman-teman. Jadi mungkin sampean tidak tahu, biar tahu bahwa Marc ternyata sempat ada interaksi dengan Honda, dan sempat juga ada wacana untuk kembali dengan Honda walaupun akhirnya tidak jadi, Cak, karena Ducati setuju dengan permintaan Marquez. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua, Kang Mas, kita sudah share ke sampean kemarin bahwa Marc hanya melakukan safe mode pada saat race di Asen. Karena bagaimanapun dia atau Marquez cukup khawatir dan cukup worry lah ibaratnya. Khawatir dan takut, Cak,
dengan kondisi Asen yang memang ngeri sekali. Bagi Marquez, Asen adalah sebuah sirkuit yang tidak disukai. Walaupun dia pernah menang beberapa kali di sana, tapi Mark memberikan penekanan Asen adalah sirkuit yang cukup mengerikan kalau sampean crash. Karena kenapa? Selalu ya, potensinya adalah crash itu akan membuat cedera. Karena kerikilnya gede dan juga ini adalah sirkuit fast corner. Yang mana ketika crash ya rata-rata kecepatan tinggi. Seperti Marco Bezzecchi sama tahu sendiri kan, Marco crash-nya itu di kecepatan 200 km per jam, Cak. Cek oleh medis ya, dibawa ke rumah sakit. Walaupun alhamdulillahnya, Cak ya, ternyata ada update berita dari Aprilia, Marco Bezzecchi aman ya, tidak ada tulang yang retak ataupun patah. Tapi sempat ibaratnya ya, terasa sakit di beberapa tubuhnya karena memang hantaman yang cukup kuat ke gravelnya yang dikatakan besar ya, dan juga ya nggak rata banget sih, Cak ya. Jadi konfirmasi Marquez kemarin safe mode dan dia happy karena bagaimanapun informasi kita dapatkan Marquez memperkirakan pace dia hanya di posisi 10 dan 11. Itu kata Mark, Cak. Makanya kemarin walaupun di penalti Marquez tetap happy mencegah kerusakan poin lebih besar lagi. Karena saat ini target Marquez adalah ingin mengejar Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Sekarang kan Martin yang sudah menguasai, Cak, overtake poin dari Marco. Nah, sekarang target dari Marquez adalah mengejar para Aprilia tersebut. Apalagi Aprilia memang very fast dan very strong pada fast corner circuit seperti Asen. Nah, nextnya ke depan tentu case-nya akan berbeda. Sachsenring ini berbeda dibandingkan dengan Asen. Dan kata Marquez, dia akan coba bangkit di Jerman nanti. Jadi teman-teman itu ya sekilas informasi buat sampean. Dan Cak, range usai Mas ya. Jadi Fabio memang kita sudah dengar sebelumnya cukup jauh hari bahwa Fabio akan ditendang dari Yamaha. Walaupun sebenarnya Yamaha pengen bersama Fabio terus, tapi Fabio nggak mau, Cak. Sudah ibaratnya putus asa, Cak. Diberikan motor yang tidak enak terus, makanya dia kesel ya, dan itu membuat Fabio mencari opsi di tim lainnya. Nah, teman-teman, dengan perginya Fabio Quartararo dan juga sama tahu sendiri kan bahwa range tidak diperpanjang, maka dikonfirmasi per hari ini official, Cak ya. Ini bahkan kita dapat konfirmasi official statement dari Pak Visio, manajer Yamaha Racing, yang memberikan konfirmasi bahwa official per hari ini mereka mengumumkan bergabungnya Jorge Martin dan Ai Ogura ke Yamaha. Pernyataan resmi dilemparkan oleh Pak Visio yang memberikan rasa happy-nya atau mengungkapkan rasa gembiranya, rasa optimisnya dengan bergabungnya Jorge Martin. Dan teman-teman, tahu nggak pernyataan seperti apa? Nah, ini dia, Cak ya, pernyataan resmi dari Pak Visio yang kita sudah terjemahkan dari MotoGP. Ini kata bos dari Yamaha Racing tersebut. Kami sangat bersemangat menyambut Jorge dan AI ya, maksudnya AI ke Yamaha MotoGP Team saat kita memasuki era baru di tahun 2027. Mengamankan pembalap dengan kaliber seperti ini menegaskan ambisi dan kepercayaan diri kami pada proyek ini. Jorge telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap acuan di MotoGP dengan kecepatan, determinasi, dan pola pikir untuk memperebutkan kemenangan dan juara dunia. Kami berharap dia memainkan peran kunci dalam mendorong performa kami maju sejak hari pertama. Perkembangan AI selama 1,5 musim terakhir sungguh luar biasa. Bakat, etos kerja, dan potensinya membuat kami yakin dia bisa tumbuh menjadi salah satu pembalap papan atas di kejuaraan ini. Pada saat yang sama, kami sangat bangga menyambut pembalap Jepang ke dalam tim pabrikan Yamaha. Yes, itu Mas, pernyataan resmi dari bos Yamaha MotoGP ya, Pak Visio, yang memberikan semacam inilah ya, semangatnya ya. Mereka yakin bahwa tim Yamaha akan makin solid dan makin josh di tangan Jorge Martin dan juga Ai Ogura. Nah, teman-teman, kalau kita membahas mengenai kedua pembalap ini, jujur Mas ya, Martin memang luar biasa. Martin itu bagus. Tapi ingat, Cak, ini bisa jadi pisau bermata dua ya bagi Yamaha. Karena saya harus tahu, Martin ini tipikal pembalap yang agak temperamen, Cak. Jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan bahkan sekelas Alex Rins ataupun Ai Ogura mah jangan ditanya, Cak. Ai Ogura adalah pembalap yang sangat sabar, pembalap yang Jepang banget lah ya. Dia tidak pernah emosi, dia orang atau pembalap yang betul-betul nurut ya modelnya, tidak pernah berapi-api, slow, artinya slow tuh kalem lah ya bahasanya, Cak. Jadi kalau seandainya ada problem dengan motor Yamaha nanti, WB pikir akan aman-aman aja. Apalagi ini adalah proyek project Yamaha yang kita katakan masih baru dengan V4-nya walaupun sudah digunakan tahun ini, musim ini, tapi kita harus realistis bahwa Yamaha bukanlah Aprilia, bukanlah Ducati, bukan motor yang kompetitif dibandingkan dengan dua motor tersebut. Sementara Martin, Cak, Aprilia di sini di tahun ini maksudnya itu luar biasa. Very fast dan juga very strong, dan memang Aprilia RSGP dari pandangan kita tahun ini luar biasa. Sangat kuat sekali, dimanapun kuat sekali. Dan itu pun membuat penampilan para pasukan Aprilia
sangat-sangat strong. Ya, sama tahu sendiri kan Marco Bezzecchi walaupun crash kemarin, Martin, Ai Ogura, Roy Fernandez tidak diragukan memang Aprilia sangat luar biasa. Nah, ketika nanti Martin gabung dengan Yamaha yang notabene memang masih bermasalah. Ya, saat ini ya teman-teman, walaupun tanda bagusnya kita sudah tahu kemarin Toprak Razgatlioglu sudah ngetes mesin 850 cc Yamaha dan dia happy dengan feeling dari motornya karena berbeda total Cak ya. Bagaimana kecepatan Toprak kemarin pada saat pengetesan mampu tembus di 1 menit 54,2 detik ya. Toprak mengalahkan lap time dari Pedro Acosta dan juga Marquez. Jadi secara garis besar walaupun koma sekian doang aja ya perbedaannya, tapi secara garis besar maka ada indikasi memang motor Yamaha ini improve-nya banyak banget. Walaupun kita nggak bisa pungkiri, bisa juga ini gara-gara Topraknya yang memang sangat familiar dengan ban Pirelli yang digunakan pada saat pengetesan 850 cc. Tapi tetap Cak, secara garis besar ini adalah motor yang menjanjikan dari sisi improvement yang beda dibandingkan dengan generasi 1000 cc. Akan tetapi Mas ya, kita harus akui, Jorge Martin bukanlah pembalap yang sabar. Dia gampang emosi kalau performa motornya kurang bagus. Sama ingat ya bagaimana dia senggolan dengan Raul Fernandez yang sampai masuk ke pit pun teknisi sampai didorong oleh Martin saking keselnya. Jadi IWB cukup khawatir kalau nantinya dengan Yamaha ternyata kurang perform di awal, Martin bakal membuat suasana kurang bagus. Tapi semuanya memang kita harus lihat dulu seperti apa, mengingat Martin tanda tangan dengan Yamaha pada kondisi yang kurang bagus. Saya harus tahu ketika tanda tangan, jadi gini Cak, Martin itu tanda tangan kontrak dengan Yamaha ketika dia kesal sama Aprilia. Jadi di awal tahun yang notabene memang saat itu dia sudah tahun kemarin yang niat keluar dari Aprilia dan itu membuat akhirnya Martin secara bulat ingin meninggalkan Aprilia. Dilalah Mas setelah tanda tangan, kontrak berjalan, kontrak sudah official, dilalah kok ternyata performa Aprilia tahun ini luar biasa dan IWB yakin Cak, dari hati kecil Martin pasti dia ada rasa kecewa ya, ada rasa aduh nyesel ya, kok kenapa ya harus pindah ke Yamaha, tapi nasi sudah menjadi bubur Cak, karena dia sudah tanda tangan dan angka kontraknya juga sudah disetujui oleh Yamaha. Jadi nggak mungkin mundur, sehingga tentunya Cak, dengan kondisi yang sudah super fast dengan Aprilia, pasti dia ekspektasinya tinggi di atas Yamaha. Nah itulah Cak, makanya IWB cukup khawatir kalau nantinya ternyata Yamaha nggak perform atau kurang perform di awal, Martin akan membuat suasana kurang bagus. Tapi harapan kita sih nggak demikian ya teman-teman. Harapan kita tentunya Martin paham bahwa ini adalah Yamaha yang masih mencoba untuk bangkit dari keterpurukan selama bertahun-tahun. Itu harus disadari oleh Jorge Martin. Tapi harapan kita tentunya Yamaha langsung kenceng, Yamaha langsung mampu berjaban dengan para tim Eropa. Dan ini memungkinkan Cak, karena sama sendiri kan semua tim saat ini akan start dari nol. Semuanya akan berbeda Mas, engine-nya berbeda. IWB akan share kesampaian beberapa perubahan yang tentunya bikin happy Jepang ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa Jepang saat ini ketinggalan dari sisi teknis melawan Eropa. Yang pertama, sama harus tahu bahwa mesin 2027 nantinya akan menggunakan engine yang diperkecil. Jadi bore stroke-nya pun diperkecil. Bahkan sampean tahu kan bahwa saat ini kalau kita membedah mengenai kubikasinya, nantinya akan menggunakan mesin 850 cc. Jadi lebih kecil, power lebih kecil, bore stroke-nya juga berbeda. Bore-nya itu mencapai 71 mm dari sebelumnya 81 mm. Jadi artinya secara karakter engine akan berubah. Itu belum termasuk dari BBM-nya Mas. Dari sebelumnya 22 liter, nantinya hanya 20 liter. Sementara untuk sprint yang sebelumnya 12 liter, nanti BBM-nya tangkinya hanya 11 liter. Jadi memang ada revisi semuanya, termasuk juga tidak diperbolehkan adanya RHD atau Red Heat Device. Jadi semuanya harus betul-betul ya seperti normalnya motor Cak. Nggak ada atau nggak diperbolehkan ada penurunan suspensi, mechanical apapun, mau hidrolis kayak mau apapun nggak boleh. Jadi memang di-ban semuanya, depan belakang di-ban. Termasuk juga teman-teman harus tahu bahwa nantinya Cak, untuk bobot motornya lebih ringan dari 157 kg menjadi 153 kg. Jadi semua hal ini diperkuat dengan aerodinamika berkecil dan juga untuk moncong depannya pun sedikit dimundurin 50 mm. Dan itu akan membuat tentunya ya dari sisi feeling motornya berubah, tidak lagi mengandalkan downforce yang sangat kuat. Dan itu akan membuat tentunya tontonan lebih asik Cak. Akan ada sodok-sodokan, senggol-senggolan akan lebih terbuka. Karena sama itu sendiri kan, saat ini MotoGP, karena besarnya downforce dan juga turbulensi udara, termasuk dirty air di belakang, membuat pembalap itu sulit sekali untuk nempel pembalap lainnya. Karena itu Cak, akan berpotensi terhisap. Pembalap harus betul-betul mengkalkulasi, tidak mau terlalu nempel dengan pembalap lainnya,
karena potensi untuk terhisap dirty air itu terbuka sekali. Makanya tontonan MotoGP sekarang sudah membosankan karena banyaknya aerodinamika. Nah, next-nya nantinya pastinya akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Next-nya, Cak, sama tahu nggak? Ternyata ada informasi selentingan yang memang belum confirm bahwa nantinya Luca Marini akan gabung dengan KTM Stage 3. Mengejutkan kita ya, Cak, mengingat ada sounding bahwa nantinya, karena kan Luca akan nggak akan diperpanjang oleh Honda, dan nantinya rumornya Luca akan bergabung dengan VR46. Tapi beberapa rumor mengatakan bahkan kalau Luca lebih memilih untuk gabung dengan KTM Stage 3, dan bahkan, Cak, rumornya dia sudah ketemu dengan bos dari KTM. Ada diskusi, ada negosiasi, dan ternyata KTM tertarik dengan Luca yang dikatakan sebagai pembalap cerdas, pembalap yang metodis ya, pembalap yang memberikan banyak masukan, dan dia pembalap yang sangat presisi secara teknikal sehingga KTM happy, walaupun ya semuanya belum confirm. Tapi dengan nanti ya hengkangnya Acosta yang dipastikan akan gabung dengan Ducati, sanding atau bertandem dengan Marc Marquez nantinya pastinya akan membuat KTM Stage 3 mempertimbangkan betul Luca Marini gabung dengan mereka. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi indikasi, terbuka sekali, Cak, Luca akan gabung dengan KTM Stage 3. Nah, ada juga informasi yang update buat semuanya bahwa ternyata kemarin ya, Acosta kan sempat melebar ya, tangannya sampai kayak gini-gini, Cak. Ternyata memang dia ada indikasi ataupun ada, mungkin bahasa enaknya itu kram ya. Jadi bukan ampam ya, ini beda lagi, di mana ada penyempitan di bagian pembuluh darah di bagian cengkeraman sini. Dan finally, ada tindakan dari dokter yang dilakukan kemarin setelahnya, dan ada operasi, dan alhamdulillah, Cak, ternyata dikonfirmasi oleh KTM bahwa Acosta sukses melakukan operasi, dan operasi tersebut ternyata akan memakan waktu cukup singkat sebagai recovery-nya, dan diduga nantinya diprediksi bahwa pada saat Jerman Sachsenring, Acosta akan kembali bergabung bersama para satris ya, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, itu beberapa informasi yang bisa kita share ke semuanya. Mungkin yang paling terakhir adalah update yang paling hot, di mana dikonfirmasi pula bahwa yes, David Brivio, Cak, dipastikan akan menjadi sosok penting di HRC, Mas. Honda mengontak David Brivio untuk gabung bersama mereka menjadi bos baru di sana, dan ini mengejutkan kita semuanya mengingat ya, sama untuk sendiri kan biasanya kalau mantan dari Yamaha akan sangat sulit untuk gabung dengan Honda. Tapi sepertinya dengan kondisi, nah ini yang menarik ya, dengan kondisi HRC yang memang kurang dalam arti masih target mereka kurang mencapai target lah bahasanya, Cak, membuat mereka akhirnya membuang rasa itu. Dan sama itu sendiri kan Brivio ini memang luar biasa, orang yang bisa kita katakan memiliki kekuatan dari sisi leadership. Bagaimana dia di Yamaha 2004, dia juga salah satu orang yang sangat berjasa membawa Rossi dari Honda ke Yamaha. Kemudian di sana pun sempat menelurkan banyak sekali juara dunia bersama Valentino Rossi. Lalu, sama itu juga tahu sendiri kan, David kemudian gabung ke Suzuki. Di sana pula dia berhasil mengantarkan juara dunia. Lalu sekarang, Cak, dengan Trackhouse, ya sebelumnya kan sempat juga sih di Alpine Formula One ya, tapi kita akan fokus pada MotoGP-nya, dan pada saat di Trackhouse Racing pun ternyata dia juga sukses membawa kedua pembalap semakin kencang dan kencang. Jadi Roy Fernandez, Ai Ogura, ini adalah salah satu bukti kepemimpinan David Brivio yang memang tidak bisa kita remehkan. Dan sepertinya HRC tahu itu, sehingga, Cak, di tahun depan David Brivio akan diserai sebuah posisi strategis ya, yang akan menaungi HRC, yang akan betul-betul handling ya mengenai racing department, yang nantinya akan ya diharapkan membuat MotoGP Honda ini semakin kuat nantinya, Cak. Jadi teman-teman, kita akan tunggu seperti apa nantinya, Cak, ya. Karena kita juga dapat informasi bahwa pastinya Fabio akan gabung dengan Honda, dan ini mengejutkan kita semuanya. Walaupun tentu kita harus tunggu seperti apa officialnya, mengingat semuanya masih belum resmi. Dan yang jelas, Kang Mas ya, Marquez bersama dengan Ducati sempat kontak dengan Honda tapi nggak jadi. Kemudian juga official Ai Ogura dan Martin bersama Yamaha, semoga saja nanti kinclong ya, cemerlang. Jadi biar ada pertarungan seru, dan IWB yakin pastinya akan lebih seru 850cc karena tidak ada atau minim lah ya, minim aerodinamika, kemudian juga alat bantu, RHD dan sebagainya hilang. Jadi IWB sangat yakin nantinya akan ada senggol-senggolan lebih seru dibandingkan dengan 1000cc. Kita tunggu seperti apa, dan Saman komen di bawah. Kira-kira Saman optimis nggak Martin akan cemerlang di Yamaha? Saman komen di bawah, dan seperti biasa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, Saman selalu terima waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.